Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari IPAS bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik C, bunyi dan sifatnya. Perhatikan gambar berikut. Aga, Ian, Mia, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di atas? Apa sumber bunyinya? Setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Di kelas 4, kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, bagaimanakah sifat bunyi? Mengapa bunyi beraneka ragam? Kalian bisa lakukan percobaan berikut ini. Percobaan 1. Atur posisi di meja seperti pada gambar berikut. Ketukan benda seperti pensil, sendok dan sebagainya di meja. Tempelkan telinga di sisi meja yang berbeda-beda dan cobalah dengarkan suaranya. Percobaan 2. Aturlah posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakangi. Cobalah untuk saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? Selanjutnya cobalah salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil di luar kelas? Percobaan 3. Masukkan botol yang sudah digunting bagian dasarnya ke dalam baskom. Atur posisi dan peran kalian seperti pada gambar. Gunakan gunting atau sendok. Ketukkan sendok di dasar baskom sehingga menghasilkan suara. Lepaskan telinga kalian dari mulut botol, lalu bandingkan suara yang terdengar. Dari percobaan tersebut, menurut kalian kemana saja arah bunyi bergerak, dan media apa saja yang bisa merambatkan bunyi? Dari ketiga percobaan tersebut, dapat menunjukkan bahwa bunyi dapat bergerak atau merambat ke segala arah. Untuk dapat merambat ke segala arah, bunyi memerlukan adanya medium atau media yaitu berupa benda padat, benda gas, dan benda cair. Penjelasan. Ketika gaya bekerja pada suatu benda dan membuat benda tersebut bergetar maka akan terbentuk bunyi. Getaran benda ini membuat medium atau media di sekelilingnya menjadi ikut bergetar. Getaran medium inilah yang merambat sampai di telinga sehingga kita bisa mendengar bunyi. Berbeda seperti cahaya, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium tersebut bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Hal ini menyebabkan tidak adanya bunyi yang dihasilkan di ruang vakum, termasuk di luar angkasa. Bunyi juga tidak bergerak secepat cahaya. Dari percobaan dan penjelasan tersebut, dapat diketahui sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi merambat ke segala arah. Berbeda dengan cahaya yang merambat lurus, bunyi merambat ke segala arah. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa mendengar bunyi walaupun tidak melihat langsung sumber bunyinya. Media padat merupakan penghantar bunyi yang paling baik karena kerapatan partikel yang tersusun pada benda padat. Oleh karena itu, bunyi yang dirambatkan pada media padat akan terdengar lebih keras dan cepat. Adapun udara memiliki kerapatan partikel paling renggang sehingga udara bukan menjadi penghantar bunyi yang paling baik. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Seorang anak teriak di depan dinding. Kelelawar yang menggunakan kemampuan ekolokasi. Kapal menggunakan alat fotometer yang mengirimkan sinyal menggunakan teknik sonar, alat pengukur kedalaman laut.
Penjelasan. Tahukah kalian bahwa suara juga bisa dipantulkan? Saat menabrak benda yang keras, seperti batu, tembok, dan lantai, suara akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan suara ini disebut gema atau gaung. Pernahkah kalian mendengarnya? Sebaliknya, benda-benda yang lunak, seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap suara. Menurut kalian mengapa kita tidak mendengarkan gaung, gema di dalam rumah yang ditinggali, di rumah yang terdapat banyak perabotan, gema, bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai, terjadi di area yang luas? Gaung, bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara, terjadi di area yang kecil. Beberapa hewan, seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan kemampuan yang disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makanan, serta berkomunikasi. Ekolokasi menggunakan sifat suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian, suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini. Kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, di antaranya ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut atau sonar, sound navigation and ranging. Ultrasonografi atau USG adalah alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Suara dipancarkan fatometer akan mencapai dasar laut, kemudian suara dipantulkan dan diterima kembali oleh alat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sifat-sifat bunyi kedua, bunyi dapat dipantulkan. Saat suara menabrak benda yang keras, seperti batu, tembok, dan lantai, suara akan memantul kembali ke arah sumber suara. Walaupun dinding dan lantai di kelas atau di rumah terbuat dari benda yang keras, kita tidak mendengarkan gaung atau gema. Hal ini dikarenakan ruangan tersebut terisi dengan benda-benda lain yang menyerap suara, seperti tirai, karpet, buku, tas, bantal, baju, dan benda-benda lainnya. Namun, hasil yang berbeda bisa terjadi jika ruangan tersebut kosong. Selanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada peluit, burung berkicau, bermain silofon, bermain gitar, bermain drum, bermain seruling. Suara detak jantung. Penjelasan. Tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat maka akan timbul bunyi yang tinggi, contohnya suara peluit dan kicau burung. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. Suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibanding anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita saat masih kecil. Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Penjelasan. Intensitas bunyi.
Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras, seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan, seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah. Namun, jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Berdasarkan penjelasan tersebut, sifat-sifat cahaya ketiga, tinggi rendah dan intensitas bunyi energi bunyi merambat melalui sebuah medium dalam getaran yang terus berulang. Jumlah getaran yang dihasilkan setiap detiknya disebut frekuensi. Jumlah frekuensi ini akan memengaruhi tinggi rendah nada. Semakin tinggi frekuensi bunyi maka akan semakin tinggi nada yang dihasilkan. Frekuensi diukur dengan satuan Hertz, Hz. Suara bisa dideskripsikan dengan tinggi nada dan intensitasnya. Intensitas bunyi bergantung pada gaya yang bekerja pada sumber bunyi. Semakin besar gaya yang diberikan maka akan semakin besar juga intensitasnya. Besar kecilnya intensitas bunyi tidak mengubah tinggi nada bunyi tersebut. Adapun kualitas bunyi bergantung pada suara alami dari sumber bunyi tersebut. Semua benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah frekuensinya untuk didengar oleh telinga kita. Bisa juga terlalu pelan atau kecil untuk kita dengar. Ini juga berlaku untuk hewan-hewan yang tidak pernah kita dengar bunyinya. Bukan berarti hewan tersebut tidak bersuara, namun telinga kita tidak mampu mendengar suara tersebut. Yang sudah dipelajari kali ini. 1. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat ke segala arah. 2. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 3. Bunyi bisa dipantulkan oleh benda-benda keras, seperti tembok, batu, dan sebagainya. Namun, bunyi bisa juga diredam oleh benda-benda lunak, seperti busa, bantal, karpet, dan sebagainya. 4. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Kita bisa mengatur tinggi rendah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. 5. Seberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Kita bisa mengatur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan kepada benda. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.